Bagaimana kabarnya di rumah? Miss Delang harap kalian selalu sehat ya di rumah. Oke, kembali lagi di pelajaran Miss Delang. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Oke, kita mulai ya. Siapkan bukunya. Oke, yang pertama, hubungan manusia dengan lingkungan alam. Hubungan manusia dengan lingkungan alam saling memberi keuntungan. Lingkungan alam menyediakan banyak hal yang berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hubungan manusia dengan lingkungan alam saling menguntungkan. Jika manusia mengambil sumber daya alam secara bijaksana, maka tidak akan merusak alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya, manusia hidup dekat dengan sumber daya alam. Misalnya, para nelayan tinggal di pinggiran pantai karena dekat dengan sumber daya alamnya, yaitu perikanannya. Manusia menyesuaikan waktu tanam dengan keadaan hujan. Contohnya, petani jika menanam padi itu menyesuaikan waktu tanamnya. Yang ketiga, manusia menghindari tinggal di daerah rawan bencana alam. Oke, yang kedua, interaksi manusia yang mendominasi alam. Interaksi ini merupakan usaha manusia untuk mengubah alam sesuai dengan apa yang dikehendaki. Oke, contohnya, manusia berupaya memodifikasi cuaca dengan mengembangkan teknologi hujan buatan. Misalnya terlalu panjang nih kemaraunya, jadi manusia membuat hujan buatan. Oke, nah di sini ada soal, coba perhatikan. Itu termasuk bentuk adaptasi atau bentuk dominasi? Oke, yang pertama, manusia membuat rumah tahan gempa di daerah rawan gempa. Oke, itu termasuk bentuk dominasi. Yang kedua, petani menanam sayur di dataran tinggi. Itu termasuk adaptasi. Oke, manusia membuat hujan buatan saat musim kemarau. Tadi sudah dijelaskan termasuk apa? Ya, bentuk dominasi. Nelayan melaut saat cuaca cerah. Apa yuk? Oke, bentuk adaptasi. Manusia mengembangkan tanaman bibit unggul. Termasuk apa? Bentuk dominasi. Dan yang terakhir, petani menanam padi sesuai musim. Itu termasuk bentuk adaptasi. Oke, di sini Miss Delang punya gambar. Ada gambar orang yang sedang membudidayakan rumput laut. Yang bawahnya itu orang yang membudidayakan kelapa sawit. Ayo, kalian tahu nggak ini termasuk interaksi dengan alam tidak? Ya, ini termasuk interaksi dengan alam ya. Oke. Budidaya kelapa sawit dan budidaya rumput laut adalah suatu bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan bahan makanan. Selain itu juga merupakan kegiatan ekonomi. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh pendapatan. Manusia menjual hasil pertaniannya, jadi mereka mendapatkan uang. Kegiatan ekonomi dilakukan masyarakat merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan penduduk dalam jangka panjang. Oke, selanjutnya di sini ada contoh interaksi yang membawa kerugian atau dampak negatif. Ada orang sedang membuang sampah. Nah, gambar di atas merupakan interaksi manusia dengan lingkungan yang membawa dampak negatif karena dapat merusak alam. Oke, nah ini adalah tugas kalian hari ini. Silahkan dibaca bukunya, silahkan dikerjakan bukunya, dan cek buku kalian, buku lama atau buku baru. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!